Lagi di MT Channel Fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lanjutan dari video sebelumnya. Ini merupakan bagian yang ketiga dari pertemuan UTBK yang ketiga. Soal yang pertama atau soal yang nomor 11. Ada bintang X mempunyai daya radiasi sebesar 8,1 kali 10 pangkat 9 watt, di mana suhu permukaan saat itu adalah T Kelvin. Bintang Y mempunyai daya radiasi sebesar 1,6 kali 10 pangkat 9 watt. Suhu di permukaan bintang Y-nya adalah berapa? Nah, ini asumsinya kita, bintang itu memiliki ukuran yang sama, hanya berbeda suhu saja. Jadi ada bintang X dan ada bintang Y. Nah, berapakah suhu di permukaan bintang Y? Nah, caranya kita ingat bahwa daya radiasi atau energi radiasi persatuan waktu itu sama dengan emisivitas konstanta Boltzmann dikali luas dikali suhu mutlak pangkat 4. Nah, untuk mengetahui suhu bintang di Y, kita bandingkan aja. Daya di X dibanding dengan daya di Y itu sama dengan emisivitas konstanta Boltzmann luas dari suhu di X pangkat 4 dibanding dengan emisivitas konstanta Boltzmann luas suhu pangkat 4 dari suhu Y. Nah, ini asumsinya tadi sama. Maka PX banding PY itu 8,1 kali 10 pangkat 9 dibandingkan dengan 1,6 kali 10 pangkat 9 sama dengan TX banding TY pangkat 4. Oke, nah dicoret, lalu dicoret lagi. Ya, sama-sama kali 10 supaya enak ya. 81 per 16 sama dengan TX-nya itu adalah T dan TY-nya itu adalah TY, ini yang dicari. Nah, ini kan pangkat 4. Nah, supaya pangkat 4-nya hilang atau kita pindah, berarti ini pangkat 1/4. Maka nanti T banding TY akan sama dengan 81 pangkat 1/4 itu adalah 3. Ya, sedangkan 16 pangkat 1/4 itu adalah 2. Maka T akan sama dengan 2T per 3, atau yang jawaban yang paling tepat adalah 0,66T. Ya, untuk soal nomor 12. Makanan diletakkan ke dalam microwave. Makanan tersebut menjadi panas dalam waktu yang singkat. Penjalanan panas, apakah yang terjadi? Maka kalau kita lihat konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini kan microwave atau gelombang mikro. Maka pastinya adalah radiasi. Di mana jawaban yang paling tepat adalah D. Gelombang mikro akan menggetarkan partikel di makanan hingga suhunya akan naik. Jadi gelombang mikro ya, namanya juga sudah microwave. Soal berikutnya, soal nomor 13. Di sini kita lihat gambar diagram di mana ada dua zat atau dua benda. Yang satu benda dingin dan satu benda panas. Satu mendidih, satu air yang baru saja mungkin mencair pada suhu 0 derajat. Dicampur sehingga suhu campurannya menjadi T. Di sini T adalah 20 derajat Celcius. Jadi 20 derajat Celcius di sini garis konstan, berarti ini sudah dalam kondisi seimbang. Jadi keseimbangan termal pada suhu 20 Celcius. Sehingga bisa kita simpulkan suhu campurannya adalah 20 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah jika T-nya 20, maka hitung perbandingan X dan Y. Nah, di sini tentu asas Planck ya digunakan ya. Air yang suhunya 100 derajat Celcius akan memberikan kalor ke air yang suhunya 0, sehingga nanti airnya akan naik suhunya yang 0, sedangkan yang 100 suhunya akan turun sampai katanya X-nya 20 derajat Celcius. Maka nanti yang memberikan kalor adalah si 100 derajat Celcius ini yang masanya sebanyak X,
dan yang menerima kalor adalah si Y. Maka hukum atau asas Blacknya, Q yang dilepas si X akan sama dengan Q yang diterima si Y. Q itu MX kali CX ya, dikali delta T-nya. Delta T-nya adalah 100 kurang 20, akan sama dengan MY dikali CY dikali 20 kurang 0. Nah, karena sama-sama cairan, ya bisa dicoret ya, lalu MX banding MY akan sama dengan 20 banding 80, tadi adalah 1 banding 4. MX dibanding MY ya, adalah 180, berarti ini adalah 1 banding 4 ya, ini bukan 4 banding 1, ini dicoret ya, berarti adalah 1 banding 4. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya, soal nomor 14. Perhatikan tabel ini atau yang diketahui. Kalor jenis A, nah ini kalor jenis B, kalor jenis C. Kalor jenis C lebih besar dan kalor jenis B yang paling kecil. Nah, di sini ada pernyataan sebab akibat. Nilai zat yang paling konduktif terhadap panas adalah B. Apakah itu benar? Ini adalah pernyataan yang salah. Masalah konduktif atau tidak itu adalah dari nilai konduktivitasnya, bukan kalor jenis. Di mana yang konduktif itu Q per T sama dengan K A delta T per L. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang paling konduktif, berarti yang nilai K yang besar atau nilai koefisien konduksinya yang besar, bukan kalor jenis. Nah, kalor jenis ini hubungannya ke Q sama dengan MC delta T. Artinya C sama dengan Q per M delta T. Artinya kalau kalor jenisnya besar, maka sulit naik suhunya. Sedangkan kalor jenis kecil, gampang naik suhunya. Jadi inilah pernyataan yang salah dan alasan juga salah. Maka jawabannya ini adalah E. Soal berikutnya, sebuah pipa silindrik yang mempunyai dua macam penampang. Penampang 1, 200, penampang 2, 100. Misalnya seperti ini ya, pipa silindernya. Lalu diletakkan secara horizontal. Di sini kelajuannya V1, keluar V2. Di sini A1 yang besarnya 200 cm pangkat 2, sedang milimeter ya. Sedangkan luasnya yang 2 adalah 100 mm pangkat 2. Kalau V1-nya adalah 2 amperes, maka V2-nya berapa begitu. Nah, untuk itu kita tinggal gunakan hukum kontinuitas ya, V1 sama dengan Q2. Q itu debit aliran ya, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Maka V2 itu akan sama dengan A1 per A2 dikali V1. A1 per A2 ini adalah 2 per 1 ya. 2 banding 1 dikali V1. Berarti di sini 4 amperes. Jadi otomatis sebenarnya laju dari air itu di penampang kecil selalu lebih besar daripada di penampang besar. Ini jawabannya adalah 4. Nomor 16. Ada air keran memberikan debit air sebesar, nah ini debit itu persamaannya adalah Q selain A kali V, ada juga volume per waktu. Kalau ini adalah kelajuan dan V ini V besar adalah volume. Debitnya sebesar Q, bak yang diisi itu 1,5 kali 1 kali 2 terisi dalam waktu 1 jam. Maka debitnya berapa sih? Maka debitnya bisa kita lihat, volumenya adalah 1,5 kali 1 kali 2 itu adalah 3 meter pangkat 3 ya. Dibagi dengan waktunya. Karena ini per menit, berarti 1 jamnya kita ganti jadi 60 menit. Nah, jawabannya
diminta dalam liter per menit, di mana 1 meter pangkat 3 itu adalah 1000 liter ya, sehingga ini bisa kita katakan 3000 liter per 60 menit. 3000 per 60 itu akan menjadi berapa? 3000 per 60 itu adalah 50 liter per menit. Maka jawaban paling tepat adalah B. Ya, ini soal nomor 17. Untuk soal nomor 17 ini tentang fluida dinamis dan dikaitkan dengan asas Torricelli ya. Nah, di sini ada lubang kebocoran yang memiliki sudut 53 derajat. Ini jadi menyebabkan geraknya jadi gerak parabola. Nah, yang pertama kita cari dulu laju saat keluar dari pipa. Laju saat keluar dari pipa, V sama dengan dari asas Bernoulli sebenarnya kita dapatkan akar dari 2G delta H. Delta H itu adalah jarak antara lubang bocor ini ke permukaan air. Permukaan air itu yang ini nih. Jarak lubang bocornya berapa ini? Lalu karena ini 6,8, sedangkan dari lubang bocor ke bawah itu 1,8, maka bisa kita pastikan delta H itu adalah 5 ya, akar dari 20 kali 5 berarti akar dari 20 kali 5 itu 100 berarti 10 M per S. Nah, ini adalah benar. Waktu untuk air tiba di tanah. Waktu air tiba di tanah, nah bisa kita cari. Kalau ini tadi yang pertama. Untuk yang kedua, waktu tiba di tanah itu pakai delta Y sama dengan, nah parabola sekarang ini ya. V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Delta Y-nya dari sini ke sini ya, dari lubangnya sampai ke bawah itu adalah turun sejauh min 1,8 tentunya ya. V0 Y itu adalah V0 sin alfa. V0 Y itu adalah V0 sin alfa. V0 sin alfa, V0-nya itu jadi yang keluar tadi ya. 10 kali sin alfa sin 53 itu adalah 4 per 5T min 5T kuadrat. Nah, kita pindah ruas, 5T kuadrat min 8T min 1,8 sama dengan 0. Maka T ini akan kamu dapatkan nanti difaktorkan. Ini hasilnya adalah 1,8 detik. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Berapakah jarak maksimal yang dicapai pencairan airnya? Untuk jarak maksimal yang dicapai itu tentunya X parabola, yaitu Vx dikali dengan T waktunya. Nah, X-nya adalah Vx-nya adalah V0 cos alpha ya. Begini ya, kalau V0, V ini dari keluarnya adalah 10 M per S, yang ini namanya adalah Vx, V0 cos alpha, sedangkan yang ke sana ini adalah namanya V0 Y, ini V0 X. Nah, pada sumbu X kan GLB, maka V0 X sama dengan Vx. Berarti Vx sama dengan V0 X, berarti V0-nya itu 10 dikali cos 53 itu adalah 3 per 5, dikali waktunya 1,8. Maka kalau kita hitung, hasilnya adalah 10,8 meter. Jadi ini adalah pernyataan yang benar. Nah, tinggi maksimum sekarang. Bagaimana untuk mencari tinggi maksimum? Ya, untuk mencari tinggi maksimum di titik tertinggi ini, pasti ya di titik-titik tertinggi ini, V-nya pasti sama dengan 0. Di titik tertinggi, VY sama dengan 0. Maka kalau VY sama dengan 0, maka di titik tertingginya pakai persamaan ini aja, V kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat min 2G delta Y. Lalu delta Y-nya akan kamu dapatkan sama dengan, ini kan 0 ya, pindah ruas sehingga tinggal V0 Y kuadrat. V0 Y kuadrat itu adalah V0 sin alpha ya, V0 sin alpha berarti 10 dikali 4 per 5 berarti apa? 8 kuadrat dibagi dengan 20.
8 kuadrat bagi 20 itu hasilnya adalah 3,2 ya, ini 3,2 ya, 3,2 meter. Tapi pertanyaannya bukan delta Y. Tinggi maksimum yang dicapai pancuran air adalah berapa? Dihitung dari, nah tentu dihitung dari tanah ini, ya, dari lantai ini. Maka ini masih pertambahan tingginya 3,2 tambah, berarti jawabannya adalah 3,2 ditambah lagi dengan 1,8. Itu jawabannya adalah 5 meter. Maka inilah pernyataan yang salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, sekarang nomor 18. Di sini ada balon udara, di mana balon udara ini berisi udara panas tentunya. Lalu digunakan untuk mengangkat beban juga. Persamaan gaya-gayanya tentu ini adalah berat beban, W beban ya gitu ya. Lalu sebenarnya udara di dalam ini juga balon ada beratnya, W balonnya atau udara di balon atau W gas yang ada di dalam. Lalu ini bisa terapung karena ada gaya apung atau gaya Archimedes oleh udara di luar. Ini udara hangat berarti ini. Udara hangat atau gas lah ya. Sedangkan yang di luar ini adalah udara dingin. Nah, persamaannya ini akan sama dengan seperti apa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Besar massa total yang masih bisa diangkut. Nah, yang penting bisa diangkut, berarti nanti persamaannya adalah sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 masih bisa naik ke atas dia dengan gerak GLB. Nah, jadi kalau ditanya berapakah berat beban maksimumnya atau massa maksimumnya, kita lihat yang mengangkat itu adalah gaya apung, sedangkan dia mengapungkan siapa? Dia mengangkat beban sebesar W beban ditambah dengan W gas yang ada di balon sendiri. Nah, kita mau mencari berat bebannya ini, sehingga bisa kita langsung berarti rho udara luar dikali G dikali V itu gaya apung ya, kurang berat dari gasnya sendiri, berarti rho dari gasnya dikali G dikali volumenya sama dengan M kali G. M-nya ini adalah massa si beban yang masih mau diangkut itu. G-nya dicoret sehingga bisa kita dapatkan massa yang masih bisa diangkut itu adalah rho udara luar dikurang rho gasnya yang di dalam udara di dalamnya dikali dengan V. Rho udara luar 1,2 kurang rho gasnya itu 75% kerapatannya daripada udara luar. 70% berarti 3/4. 3/4-nya ini berarti 3/4-nya 1,2 itu berarti 0,9 ya. Dikali volumenya 500 meter pangkat 3 ya. Maka nanti massa yang bisa diangkut itu adalah 150 kg. 3 kali 5 ya. 3 kali 5, 3 kali 50, 150. Oke, jawaban yang paling tepat adalah C. Ya, soal nomor 19. Gelembung udara akan naik ke atas permukaan air dengan volume yang semakin besar. Nah, apakah itu benar? Nah, kita harus lihat. Nah, di sini permukaan air, ini misalnya gelembungnya. Nah, ternyata gelembungnya akan semakin besar. Ya, benar. Kenapa? Tekanan di sini, katakan di sini, titik 1. Ini adalah titik 2. Tentu tekanan di titik 1 akan lebih besar daripada tekanan di titik 2. Kenapa? Karena tekanan di titik 1 itu ada tekanan hidrostatis. Jadi kalau P1 itu sebenarnya ada P0 tambah rho GH. Sedangkan di P2, di udara luar adalah P0 saja. Nah, akibat P1 lebih besar daripada P2, asumsinya suhunya konstan, maka persamaannya adalah
P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini gas ya, kan gelembung udara ya. Nah, karena suhunya dianggap konstan misalnya. Lalu kalau P1 sama dengan P2 berarti P1 per P2 akan sama dengan P2 per P1. Berbanding terbalik ya. Kalau tekanannya besar, volumenya kecil. Kalau tekanannya kecil, volumenya besar. Nah, kita lihat tekanan di 1 lebih besar dari tekanan di 2, maka itu otomatis volume di 1 akan lebih kecil daripada volume di 2. Ini titik 1 naik ke atas, maka nanti gelembungnya akan semakin besar karena volumenya makin besar karena tekanannya makin kecil. Jadi inilah pernyataan yang benar. Lalu gelembung itu terjadi akibat adanya gaya tarik tegangan permukaan. Nah itu benar, makanya dia gelembungnya bulat karena nanti ada gaya tegangan permukaan atau gaya tarik antar permukaan air itu. Tetapi ini penyebab dia makin ke atas itu makin besar bukan ya? Makin ke atas makin besar itu karena tekanannya makin ke atas makin kecil. Jadi ini pernyataan yang benar juga, tapi nggak ada hubungannya. Jadi jawabannya adalah B. Ya, untuk soal nomor 20. Sebuah penyemprot nyamuk diberikan sebuah pipa yang ditekan agar udara bergerak hingga membuat cairan di nyamuk yang massa jenisnya ρ bergerak dengan kelajuan V seperti gambar. Jadi sebenarnya cairan ini naik ya. Cairan ini akan naik ke atas karena diberikan atau ditiupkan udara di sini. V udara. Ya. Menurut Bernoulli kan kalau misalnya diberikan kecepatan di sini ya, di udara di sini, maka nanti tekanan di atas akan lebih kecil, tekanan di bawah akan lebih besar sehingga nanti cairannya akan naik. Oke, seperti itu. Nah, sekarang jika luas penampang pipanya ini diperbesar jadi 2 kali lipat, maka agar dengan gaya yang sama menghasilkan kecepatan keluar yang sama, maka cairan anti nyamuk itu harus berapa massa jenisnya? Oke, untuk itu kita jawab. Misalnya ini cairan pertamanya. Oke, cairan pertamanya itu massa jenisnya ρ. Oke, itu naik ke atas ketika nanti disemprotkan atau didorong udara di atas daripada cairan itu. Maka nanti airnya naik. Dengan persamaan apa? Kenapa kok bisa naik? Tentunya karena ada gaya angkat ke atasnya tadi akibat si udaranya ditiupkan tadi. Nah, persamaan dari gaya-gayanya yang bekerja di sini F sama dengan W ya. F sama dengan W minimal supaya naik cairannya. F akan sama dengan W. Oke, ini yang pertama misalnya. Untuk yang kedua, cairannya adalah ρ aksen. Tetapi luasnya ini adalah 2A, jadi diperbesar luasnya. Maka nanti dengan gaya yang sama, harus berapa massa jenisnya ini atau ρ aksennya ini. Nah, kita tahu bahwa di sini juga agar bisa nanti terangkat cairannya yang ρ aksen itu, F aksen harus sama dengan W aksen. Kalau F-nya itu lebih kecil, maka tidak akan bisa naik dia. Oke, karena di sini gaya yang diberikan adalah gaya yang sama, maka bisa kita tuliskan F sama dengan F aksen. Maka W di sini yang diangkat itu harus sama dengan W aksen yang diangkat di cairan kedua. W itu kan M kali G. Ya, M kali G sama dengan M kali G aksen. Atau M aksen dikali G ini dicoret. M itu adalah ρ dikali V. Volumenya itu adalah luas dikali tinggi yang diangkat tadi. L ya, atau panjang pipanya akan sama dengan ρ aksen dikali luasnya adalah 2A. Dikali dengan L. Dicoret sehingga nanti ρ aksen ya harus sama dengan setengah ρ.